tenaga kependidikan yang ada di perguruan tinggi ini betul-betul harus mengupayakan dirinya untuk tetap harus menuntut ilmu, sebab pengetahuan ini kan semakin hari semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kembali lagi di acara Bicara Dharma. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu jauh. Teman-teman semua mungkin sudah penasaran. Ini tamu yang luar biasa. Saya janjiannya itu ini harus jauh-jauh hari baru bisa ketemu beliau, dan schedule-nya sangat padat. Nah, untungnya hari ini beliau menyempatkan waktu untuk bisa datang ke Bicara Dharma untuk menginspirasi teman-teman di luar sana tentang bagaimana sih dia bisa dapat beasiswa, kemudian dia jauh-jauh datang dari Sulawesi ya untuk menimba ilmu di Jawa Tengah, dan sekarang beliau ini menunggu sebentar lagi untuk menjadi seorang dokter. Nah, teman-teman semua, kita langsung saja sambut. Ini dia Pak Muhammad Taher Tanggung. Selamat pagi Pak Taher. Ya, pagi. Ya, sebelum kita lanjut Pak Taher bisa buka dulu ya Pak maskernya. Nah, karena kita sudah jaga jarak, social distancing. Dari mana? Tadi saya menyebutkan Sulawesi ya. Di mana Sulawesinya Pak? Saya dari Sulawesi Utara, tepatnya di Kota Manado. Oke. Saya instansi dari Institut Agama Islam Negeri Manado. Ya. Salah satu perguruan tinggi agama Islam yang berada di Kota Manado. Oke. Berarti dari IAIN ya? Ya, dari IAIN. Belum UIN itu Pak? Belum. Oke. Ya. Nah, tadi saya jelaskan di awal bahwa Pak Taher ini memang itu berangkat dari beasiswa ya, Ya. Pak Taher ya. Nah, kemarin kita 2 episode kemarin tamu kita atau narasumber kita itu dari beasiswa umum. Nah, sekarang menarik, ini dari beasiswa Kementerian Agama. Bahwa Kementerian Agama juga ternyata punya beasiswa ya, Pak Taher ya. Namanya apa, Pak Taher, bisa diceritakan? Jadi di Kementerian Agama itu ada namanya beasiswa 5.000 doktor untuk dosen dan tenaga kependidikan. 5.000 doktor? Ya, 5.000 itu setiap doktor. tahun? Itu setiap tahun. Targetnya itu sebenarnya tahun 2020 berakhir program itu. Tapi ternyata Kementerian Agama tetap melanjutkan program itu, sehingga pada tahun 2021 nanti mungkin ada perekrutan baru untuk tenaga kependidikan dengan dosen. Namanya adalah beasiswa untuk 5.000 doktor. 5.000 doktor? Iya. Kalau MORA itu saya sempat dengar katanya MORA namanya atau apa? Ya. MORA itu singkatan ya? Ya, MORA itu kan singkatan dari Ministry Kementerian Agama Republik Indonesia kan. Jadi semua yang dibiayai oleh Kementerian Agama adalah mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi umum maupun di perguruan tinggi keagamaan Islam. Umum boleh ya? Ya, bisa. Oke. Jadi 5.000 dokter itu berarti boleh dari umum, boleh dari perguruan tinggi negeri, Islam negeri. Jadi mahasiswanya itu adalah dari perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Keagamaan Islam negeri, oke. Ya, yang dibiayai oleh Kementerian Agama. Kemudian tempat kuliahnya itu dipilih, apa dia mau ke perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau mau dia ke perguruan tinggi umum. Nah, seperti saya misalnya, saya direkrut dari Kementerian Agama untuk kuliah di perguruan tinggi umum. Maka saya kemarin itu pilih di Universitas di Ponegoro di Semarang. Tetapi boleh memilih kampus yang umum. Kampus umum. Jadi tergantung dari minat keilmuannya. Misalnya kalau minat keilmuannya adalah umum, maka dia harus cari universitas di umum. Misalnya Universitas di Ponegoro, Universitas Islam Indonesia. Kemudian universitas lain di luar Pulau Jawa bisa. Itu tahun berapa Pak Taher? Saya kemarin tes itu tahun 2017. 2017. Berarti sekarang sudah berjalan 3 tahun ya Pak? Iya, 3 tahun. Dan sebentar lagi teman-teman, Pak Taher ini akan menjadi seorang dokter ya. Iya, insya Allah. Insya Allah ya. Sebentar lagi kita doakan bersama supaya Pak Taher ini cepat lulus ya, dan kembali mengabdi di Manado ya, Pak ya. Nah, ini peluang juga untuk teman-teman di luar sana bahwa beasiswa itu bukan hanya dari Budi. Kemarin dari Halmahera kita mendengar kisahnya tentang beasiswa Budi. Kemudian kemarin ada beasiswa dari luar negeri, dan sekarang teman-teman juga bisa cari beasiswa dari Kementerian Agama. Dan Pak Taher ini salah satu buktinya bahwa beliau sudah dapat ya pendidikan doktoral dengan beasiswa Kementerian Agama. Luar biasa. Nah, tadi dari Manado Pak Taher ya. Nah, itu proses perjalanannya gimana tuh? Saya milih Jawa Tengah atau milih Semarang, itu gimana tadinya tuh Pak Taher? Ya, yang pertama saya ketika mengikuti seleksi, karena
magister atau jurusan S2 saya adalah manajemen publik. Dan di Universitas Diponegoro telah membuka kerjasama dengan Kementerian Agama pada tahun 2017. Maka kami adalah angkatan pertama mahasiswa dari universitas dari perguruan tinggi keagamaan Islam negeri untuk masuk di Universitas Diponegoro. Karena angkatan pertama? Ya, angkatan pertama. Ini kerjasama yang pertama dilakukan oleh program studi DAP, kemudian pada tahun 2018 itu disusul oleh fakultas-fakultas lain seperti Fakultas Hukum, kemudian Fakultas Ekonomi yang telah membuka jurusan itu, kemudian melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama. Nah, yang menarik bagi kami waktu diterima di Undip itu hanya 4 orang, angkatan pertama. 4 orang? Ya, 4 orang di jurusan Doktorat Administrasi Publik, karena DAP inilah yang pertama sekali melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama. Maka kami mencoba untuk masuk di tes masuk di perguruan tinggi itu di Undip. Ternyata kami diterima dan kemudian kami mengajukan untuk tes beasiswa di Kementerian Agama. Kemudian kami juga lolos di tahap itu. Kalau boleh tahu tesnya apa saja tuh Pak? Sampai Pak Tahir bisa lolos itu? Ya, jadi tesnya kan pertama tes seleksi administrasi. Kalau administrasinya lengkap maka dinyatakan lulus. Kemudian yang kedua tes wawancara. Ada wawancara ya? Ya, wawancara dari Kementerian Agama. Jadi kami ini ada 2 tempat tes. Kami tes di Undip untuk lulus di Undip diterima sebagai mahasiswa. Kami juga harus tes di Kementerian Agama untuk mendapatkan beasiswa. 2 kali wawancara berarti Pak? Iya, 2 kali wawancara. Kami wawancara di Undip, kami juga wawancara di Kementerian Agama untuk mendapatkan beasiswa dari Kementerian Agama. Ikut tuh kedua. Yang ketiga? Kedua. Yang tes ketiga ada? Yang ketiga tidak ada. Tidak ada. Jadi 2 tes itu ya? 2 tes itu. Nah, kira-kira apa tipsnya untuk teman-teman semua di luar sana mungkin yang ingin memperoleh gelar atau memperoleh beasiswa Kemenag juga, gimana caranya Pak? Tipsnya ada nggak? Trik-triknya supaya bisa lolos Pak? Ya, kalau Kementerian Agama ini kan dikhususkan kepada teman-teman yang telah mengabdi di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri maupun di kantor Kementerian Agama. Mohon maaf, itu boleh non PNS boleh Pak? Ya, non PNS bisa. Bisa ya, Ya. Jadi ada beberapa teman kami itu non PNS mendapatkan beasiswa juga. Yang penting mereka itu mengabdi di bawahnya perguruan tinggi yang dibina oleh Kementerian Agama. Yang penting di bawah perguruan tinggi. Kementerian di bawah Agama. Kementerian Agama yang dibina oleh perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama. Selain dari itu saya masih kurang paham karena teman-teman kami ini semua dari kementerian perguruan tinggi di bawah binaan Kementerian Agama. Saya juga bersyukur bahwa beasiswa itu namanya adalah beasiswa 5.000 doktor bagi dosen dan tenaga pendidikan. Dan saya waktu tes untuk masuk itu saya kan lewat dari jalur tenaga pendidikan. Maka saya bersyukur kepada Kementerian Agama yang bisa memberikan peluang kepada tenaga pendidikan untuk melanjutkan pendidikan setara dengan dosen. Kalau dosen bisa S3, maka tenaga pendidikan juga harus diberikan peluang untuk S3. Betul. Jadi seperti itu. Karena kita tidak bisa mengimbangi pelayanan. Dosen misalnya sudah bergelar S3 sementara tenaga pendidikan masih S1. Ini kan sangat rentang, komunikasinya tidak jalan. Karena pelayanan itu bagaimanapun kita harus mengimbangi. Dosen butuhkan misalnya seperti ini, teknik juga harus mengerti. Ya. Istilahnya dua-dua harus punya kepentingan yang sama, saya kira seperti itu. Dan kemampuan yang sama tentunya. Ya, kemampuan yang sama. Dan ini menarik, kemarin 2 tamu saya di Bicara Dharma itu dari seorang dosen. Nah, kali ini dari tenaga kependidikan. Di luar sana banyak, tapi nanti kita di akhir kita cerita soal tenaga kependidikan ya Pak. Saya menarik juga, saya tertarik dengan cerita Pak Tahir bahwa kemarin itu saya cek, teman-teman semua bisa nanti cek Facebooknya, nanti kita share ya Pak Tahir ya. Karena Pak Tahir juga punya Facebook, nanti kita share Facebooknya. Beliau ini sangat sibuk sekali ya. Saya janjiannya itu sudah dari 2 minggu yang lalu, mungkin ini baru sempat hari ini, dan alhamdulillah beliau sudah bersedia dan kita bisa ngobrol seperti ini ya. Jadi di Facebooknya itu beliau sangat sibuk sekali ya. Kemarin baru sempat dari Kementerian Agama ya Pak ya? Ya, jadi acara di Kementerian Agama. Nah, selain beliau ini seorang mahasiswa doktoral, beliau juga ternyata sekretaris MUI Manado ya Pak? Betul ya? MUI Sulawesi Utara. MUI Sulawesi Utara. Itu kapan pemilihannya Pak? Ya,
Jadi saya di Majelis Ulama di Provinsi Sulawesi Utara itu, pertama saya mengabdi dari MUI Kota Manado. Berangkat dari MUI Kota Manado. Berangkat dari MUI Kota Manado. Kemudian pas musyawarah daerah pada tahun 2019 kemarin. Ya, kemudian saya terpilih sebagai sekretaris, di bawahnya sekretaris umum. Jadi ada di Majelis Ulama itu ada sekretaris umum, sekjen, kemudian ada sekretaris. Bedanya dengan sekjen apa Pak? Beda? Ya, kalau sekjen itu di tingkat pusat. Di tingkat pusat ya. Kalau ini di provinsi? Ya, tingkat provinsi namanya sekretaris umum, kemudian sekretaris. Nah, posisi saya adalah di sekretaris. Itu permintaan dari teman-teman. Kebetulan saya organisasinya adalah dari Nahdlatul Ulama dari Provinsi Sulawesi Utara. Ya, saya salah satu wakil sekretaris di pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Utara. Masuk di NU juga? Ya, masuk di NU. Kemudian dari NU itu memberikan rekomendasi untuk masuk di jajaran pengurus Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Utara. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Karena di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Utara itu pengurusnya itu terdiri dari berbagai organisasi. Jadi gabungan organisasi seperti Muhammadiyah, kemudian salah satunya Islam, NU, salah satunya Nahdlatul Ulama. Nah, saya dari unsur Nahdlatul Ulama. Dan saya lihat memang nggak gampang untuk dapat rekomendasi masuk MUI itu, tidak mudah ya Pak? Iya, tidak mudah. Dan Pak Tahir ini salah satu orang yang mungkin beruntung itu mendapatkan rekomendasi dari Nahdlatul Ulama untuk menjadi salah satu keanggotaan MUI ya Pak? Atau pengurus MUI di Sulawesi Utara. Luar biasa ya. Nanti teman-teman bisa kepoin langsung di Facebooknya. Beliau ini sangat sibuk, sangat sibuk sekali. Saya itu, waduh, janjian benar sulit sekali. Ya, menarik sekali. Nanti teman-teman bisa tanya lebih jauh ya tentang keanggotaan MUI. Bagaimana kok bisa ya Pak Tahir gitu sibuk jadi seorang mahasiswa tapi masih bisa ikut aktif dalam keanggotaan MUI. Ini luar biasa ya. Ini bisa jadi inspirasi untuk semua teman-teman di luar sana ya. Nah, selanjutnya Pak Tahir, tadi kita bahas soal tenaga pendidikan. Nah, ini saya menarik sekali. Saya tertarik sekali dengan cerita Pak Tahir bahwa tadi saya sudah sampaikan bahwa sebelumnya biasanya narasumber kita itu dosen Pak Tahir. Nah, kali ini narasumber kita tenaga kependidikan dan beliau sudah sebentar lagi akan menyelesaikan programnya sebagai seorang doktor. Ini luar biasa. Teman-teman di luar sana banyak tendik. Pak Tahir bisa memberikan inspirasi untuk tendik-tendik di luar sana bahwa tendik itu memang bukan sesuatu yang sesuatu yang rendah atau di kasta paling bawah, tetapi memang tendik juga punya kemampuan yang memang harus didukung oleh pendidikan yang tinggi ya. Bagaimana Pak Tahir? Jadi saya kira tenaga kependidikan yang ada di perguruan tinggi ini betul-betul harus mengupayakan dirinya untuk tetap harus menuntut ilmu, sebab pengetahuan ini kan semakin hari semakin berkembang. Betul. Sehingga kita harus mampu melihat atau mampu membaca, karena perguruan tinggi di tempat kami itu berangkat dari sekolah tinggi, sekolah tinggi agama Islam negeri, kemudian naik jadi Institut Agama Islam. Kedepannya mungkin tidak menutup kemungkinan akan beralih status menjadi universitas. Universitas Islam negeri yang ada di Sulawesi Utara. Sehingga mereka membutuhkan tenaga sumber daya manusia yang handal di bidangnya. Nah, tenaga kependidikan bukan kita harus mengecilkan diri, tapi kita harus mampu untuk beradaptasi dengan teman-teman yang ada di fungsional dosen. Karena lingkungannya dosen karena lingkungannya kan dosen. Dan kita harus mengetahui apa keinginan dosen terhadap tenaga pendidikan dan tenaga pendidikan apa keinginannya untuk dia ke dosen. Saya kira ini yang perlu kita pahami, bahwa tenaga pendidikan itu jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan misalnya kita sibuk dengan pekerjaan kemudian lupa untuk kita akhirnya kita lupa untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Padahal ilmu itu kan penting. Kalau kita tidak menuntut ilmu, maka kita akan ketinggalan. Dari sisi pelayanan kita tidak mampu apa keinginan misalnya dosen untuk kita lakukan. Kita tidak pernah mengerti kalau kita tidak mengimbangi. Maka tekad saya, karena semua di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri itu diwajibkan bagi dosen itu kan harus S3. Harus S3. Kalau tidak S3 maka dia harus beralih fungsi untuk menjadi tenaga struktural.
Oh ya? Iya. Okay. Jadi ada instruksi seperti itu. Ya. Nah, di tenaga kependidikan dia juga tidak harus berhenti bahwa dia harus S1. Ya. Tapi harus mengembangkan diri, minimal dia harus S2. Betul. Kalaupun ada kesempatan untuk dia melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi, maka saya kira itu perlu. Ya. Karena kita harus mengetahui bahwa apa yang dibutuhkan oleh institusi itu harus kita sediakan. Betul. Misalnya saya kalau misalnya balik ke IAIN Manado, ketika saya selesai menuntut ilmu di Undip misalnya, saya mendapat gelar misalnya lebih tinggi, maka mudah-mudahan ilmu yang kami dapatkan itu kami akan bisa diterapkan di sana. Terapkan di IAIN Manado. Terakhir jabatan sebagai apa? Ya, jabatan saya adalah eselon 4. Saya kepala subbagian di salah satu fakultas di IAIN Manado. Pasca sarjana atau? Saya di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. S1 ya? Ya. Saya kepala subbagian akademik dan kemahasiswaan. Sehari-hari saya bersentuhan dengan dosen dan mahasiswa. Dan pergerakan mahasiswa. Ya, dan pergerakan mahasiswa. Jadi pelayanan kepada mahasiswa, kemudian pelayanan terhadap dosen. Kemarin kenapa saya bertekad untuk menambah pendidikan lebih tinggi? Karena semua dosen yang ada di sekitaran saya itu adalah pendidikannya strata 3. Sudah S3? Ya, sudah S3. Maka saya lebih cenderung untuk meningkatkan pendidikan saya. Karena kalau saya tidak tingkatkan pendidikan saya, maka saya ketinggalan informasi apa yang telah didapat oleh dosen. Berarti harus mengimbangi tenaga pendidik. Ya, harus tenaga pendidikan itu harus mengimbangi tenaga pendidik ya. Maka saya bersyukur di IAIN Manado itu saya satu-satunya mungkin tenaga pendidikan yang melanjutkan sekolah doktor. Luar biasa. Nah, ini bisa jadi inspirasi semua untuk teman-teman di luar sana, karena di luar sana banyak Pak Tahir tenaga kependidikan yang mungkin mereka menganggap dirinya tuh sudahlah saya sudah sampai sini saja, tapi nggak begitu ya Pak Tahir. Padahal tidak seperti itu. Dan Pak Tahir sudah membuktikan bahwa tenaga kependidikan itu bisa kuliah lagi, bisa menuntut ilmu lagi ke jenjang yang lebih tinggi ya. Makanya selama ada peluang silakan kita ambil. Betul. Karena ini adalah peluang, dan kalau peluang itu ada, mari kita rebut. Jangan kita sampai ketinggalan. Karena kalau kita tetap stagnan terhadap pekerjaan apa yang kita miliki, saya kira itu nonsen dan itu kerugian besar bagi kita. Saya berangkat dari masuk di masuk di perguruan tinggi itu, saya pertama S1. Kemudian tahun 2008 saya diberikan beasiswa untuk studi lanjut ke strata 2. Kemudian 2017 saya diberikan lagi studi untuk lanjut ke jenjang S3. Luar biasa. Ya, saya kira ini patut saya syukuri. Betul. Dan saya pengen tanya ke depannya, ini peluang untuk Pak Tahir. Jadi Pak Tahir sudah menempuh jalur pendidikan yang memang itu diperuntukkan untuk tenaga pendidik sebenarnya, dosen. Tapi apakah ke depannya nanti Pak Tahir akan migrasi atau pindah haluan ke dosen, atau tetap fokus di tenaga kependidikan mendukung usaha atau kinerja dosen? Saya untuk selama ini saya berpikir bahwa apa yang saya kejar saat ini, pendidikan di S3 itu, saya tetap pulang ke IAIN itu tetap menjadi tenaga kependidikan. Tetap tenaga kependidikan. Dan kalaupun institusi membutuhkan bahwa saya misalnya diberikan peluang untuk menjadi dosen, itu saya kira nanti soal belakangan. Jadi sekarang belum bisa menjawab. Saya belum akan bisa pindah menjawab. atau tidak belum bisa menjawab ya. Karena semua ini adalah ketentuan yang diatur oleh perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi misalnya, tapi jenjang karir dosen lebih panjang loh Pak. Iya, benar. Dan menjanjikan ya Pak. Tapi itu pun harus keinginan dari institusi. Apakah institusi itu ingin kita merekomendasikan untuk itu atau tidak? Itu kan kita tidak bisa paksakan karena ini adalah institusi. Dan saya dibiayai oleh Kementerian Agama itu atas nama tenaga pendidikan. Maka saya ketika balik di perguruan tinggi saya tetap saya menjadi tenaga mengabdi pendidikan. Untuk saya tetap di birokrasi. Saya tetap memberikan pelayanan kepada semua yang membutuhkan pelayanan saya, misalnya mahasiswa dan dosen. Minimal apa yang telah ditempuh oleh dosen saya juga bisa tempuh. Betul. Saya kira seperti itu. Dan itu bukan menjadi bukan menjadi titik terendah Pak Tahir balik lagi ke sana karena S3 jadi tenaga kependidikan, bukan menjadi titik terendah tidak. Bagi saya tidak ada titik terendah dalam pekerjaan. Karena pekerjaan ini kan kalau kita nikmati kan semua ada hikmah di balik itu.
Jadi persoalan dosen dengan tenaga pendidikan kan saya kira tidak ada sekat yang membedakan itu. Betul. Prinsipnya tetap mengabdi ya Pak? Prinsipnya adalah tetap kita sama-sama bekerja dan sama-sama kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Saya kira kalau persoalan rezeki kan ketentuannya kan dari Tuhan. Betul. Dan apa yang kita inginkan, persoalan banyak dan tidak banyak itu kan cuman persoalan takar. Tapi kebutuhan mungkin masing-masing kita berbeda. Saya kira itu saja. Kalau misalnya dosen ada tunjangan fungsionalnya, tendik juga ada nanti tunjangan fungsional umumnya. Tapi dosen ada Pak, ada sertifikasi. Ya, benar. Dosen ada sertifikasi, tapi tenaga pendidikan juga ada tunjangan kinerja. Oh iya, ada juga ya. Benar. Dan nilainya juga hampir sama ya. Cuman persoalan di batas usia pensiun saja yang membedakan. Kalau dosen itu mungkin pensiunnya bisa lebih lama. Tenaga pendidikan 60 ya, Pak? Berapa? Iya, 65 kalau dosen. Tenaga pendidikan kan cuma kalau dia duduk di eselon 2 kan paling cuma sampai 60. Tapi sampai kalau 60. Tapi kalau dia cuman sampai pada eselon 3, kepala bagian atau kepala bidang, itu pensiunnya kan cuma 58. Iya, itu kalau di struktural. Jadi lebih cepat tenaga pendidikan ya. Saya kira cuma persoalan waktu pekerjaan saja. Jadi kalau misalnya tenaga kependidikan itu waktu pensiunnya pendek, maka dia kan bisa berkarya di luar. Betul. Jadi makanya saya bilang rezeki ini kan ketentuannya kan sudah diatur oleh Tuhan. Walaupun kita kejar kemana-mana, tapi kalau Tuhan sudah menggariskan seperti itu kan tidak ada hal yang perlu kita kejar-kejar lagi. Tapi kedepannya saya kira Pak Tahir tetap akan mengabdi atau memberikan ilmunya, karena S3 mungkin S3 Pak Tahir ini sangat bermanfaat kalau misalkan Pak Tahir bisa share atau bagi kepada yang lain, Iya, makanya saya katakan bahwa itu kalau dibutuhkan oleh perguruan tinggi, maka kita tidak bisa menutup kemungkinan. Artinya secara pribadi saya terbuka untuk itu. Tapi lagi-lagi ini adalah kebutuhan dari perguruan tinggi. Kalau ke perguruan tinggi misalnya membutuhkan itu, maka kami bersedia untuk itu. Intinya adalah keputusan akhir ada di lembaga. Iya, lembaga. Tetap ya, kalau kita sebagai seorang sumber daya manusia harus tetap siap gitu ya. Iya, tetap siap. Artinya ilmu yang kami miliki terhadap pribadi kami, tetap kami siap untuk abdikan kepada orang yang membutuhkan. Apapun keputusan dari lembaga. Apapun keputusan dari lembaga itu tetap kami akan terima. Tapi kami tidak bisa mengejar karena ada aturan yang membatasi itu. Sehingga kami hanya sampai pada apa yang sebenarnya yang harus kita kerjakan, itu saja yang kita harus nikmati. Karena saya adalah tenaga pendidikan yang diberikan beasiswa untuk sekolah. Dan kita tidak beriming-iming bahwa setelah misalnya selesai studi, kemudian tiba-tiba kita harus migrasi untuk menjadi tenaga fungsional. Saya kira itu jauh dari apa yang ada di benak saya. Artinya menarik, walaupun Pak Tahir belum bisa mengabdi melalui seorang tenaga pengajar, tetapi Pak Tahir di luar sana masih banyak yang bisa Pak Tahir lakukan. Saya selain tadi MUI juga, dan banyak kegiatan-kegiatan lain selain mengajar atau memberikan ilmu kepada yang lain. Jadi saya ini kan lahir dari seorang aktivis. Saya mahasiswa itu berangkat dari pernah jadi ketua komisariat di mahasiswa, komisariat di mahasiswa. Kemudian saya menjadi ketua senat mahasiswa pada tahun 2000 sampai 2001. Kemudian setelah itu saya mengabdikan diri di kepemudaan. Saya masuk di tingkatan mahasiswa, saya pernah ikut di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Setelah saya selesai mahasiswa, kemudian saya bergabung di gerakan pemuda Ansor. Kemudian setelah pemuda Ansor selesai, karena syarat untuk menjadi pengurus harus sekian umurnya dan saya sudah melewati umur itu, maka saya masuk di jajaran pengurus Nahdlatul Ulama. Nah, setelah di Nahdlatul Ulama saya mengabdi, kemudian saya direkomendasi untuk masuk di jajaran pengurus Majelis Ulama Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara. Jadi pergerakan aktivitas dari organisasi itu saya mulai dari mahasiswa. Dan proses itu terus dilalui Pak Tahir ya sampai sekarang jadi sekretaris MUI. Kemudian di samping sekretaris MUI di lingkungan jamaah di kelurahan yang saya tempat tinggal itu kami ada pengurus yayasan. Saya juga termasuk sekretaris di yayasan itu. Yayasan Baitul Solihin di masjid. Kami mengelola apa,
taman kanak-kanak. Kemudian kami mengelola majelis-majelis taklim untuk pembinaan keumatan kepada umat yang ada kami bimbing untuk memberikan pencerahan-pencerahan tentang agama. Betul. Nah, itu salah satu bentuk pengabdian walaupun Pak Tahir belum bisa mengajar atau menjadi seorang tenaga pengajar, dan itu salah satu bentuk pengabdian ya, Pak ya? Iya. Jadi tahun 2016 tahun 2016 itu saya pernah diberikan jadwal mata kuliah untuk mengajar di IAIN. Tapi kemudian 2017 itu sudah tidak ada lagi jadwal, maka 2017 itu saya lanjut untuk ikut tes seleksi penerima beasiswa di Kementerian Agama. 5.000 doktor? Ya, tes untuk beasiswa 5.000 doktor untuk tenaga dosen dan tenaga pendidikan. Iya. Dan akhirnya alhamdulillah dapat. Alhamdulillah saya dapat. Kemudian saya sempat kuliah. Ya, dan ini masukan juga untuk Tendik di luar sana bahwa nggak perlu khawatir gitu, Tendik tidak bisa mengabdikan dirinya untuk umat, untuk masyarakat. Ternyata banyak cara-cara ya Tendik di luar sana yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk memberikan sumbangsinya kepada negara. Betul ya Pak ya? Iya. Ya, bukan hanya untuk mengajar saja, tetapi juga banyak di luar sana. Nah, Pak Tahir ini salah satu buktinya bahwa beliau sudah membuktikan bahwa beliau sudah memberikan waktunya untuk negara dan juga mengabdi untuk masyarakat. Sangat menarik sekali Pak, tapi waktu kita sangat terbatas sekali Pak Tahir. Terima kasih sudah hadir. Namun sebelum Pak Tahir memberikan closing statement di akhir yang memberikan motivasi, edukasi dan inspirasi untuk teman-teman di luar sana, khususnya untuk tenaga kependidikan, saya punya fast respon. Nah, di acara Bicara Dharma kita punya namanya fast respon. Fast respon ini adalah pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh tamu kita atau narasumber kita, Pak. Siap ya, Pak ya? Siap. Oke, yang pertama Pak Tahir, saya mau tanya, Pak Tahir pilih yang mana? Manado atau Semarang? Ya, Manado. Manado ya, oke, menarik. Pasti milih Manado karena nanti pulangnya bahaya kalau nggak pilih Manado ya. Nanti di akhir kita tanya ya, Pak Tahir ya. Nah, yang kedua Pak Tahir, saya mau tanya, Pak Tahir kira-kira milih MUI atau Nahdlatul Ulama? Saya dua-duanya saya pilih, tapi saya milih Nahdlatul Ulama. Oke, nanti kita tanya di akhir ya. Dan yang terakhir Pak Tahir, tenaga kependidikan atau dosen? Saya tenaga kependidikan. Tetap ya, tenaga pendidikan. Oke, nanti kita bahas. Tapi saya tertarik juga yang di awal. Kenapa pilih Manado, Pak Tahir? Saya pilih Manado karena pertama keluarga saya. Keluarga di sana semua. Keluarga saya di Manado dan istri saya karena pegawai negeri sipil dan seorang guru. Itu susah kalau pindah ke daerah-daerah lain. Gak ada niatan untuk pindah, nanti udah jadi dokter banyak tawaran. Oh iya, itu kan soal nanti. Tapi untuk niat sekarang ini tetap. Ini jawaban politis begitu. Itu soal nanti, tapi untuk sekarang saya tetap berniat untuk kembali ke Manado karena pertama Manado itu adalah kota yang betul-betul memberikan peluang kepada saya untuk, dan indah juga ya Pak. Untuk berkarya. Dan saya kira kota Manado itu adalah kota toleran dan semua umat bisa beraktivitas dengan segala kemampuan apa yang dia miliki. Yang kedua ya, menarik tadi. Kenapa Pak Tahir milih Nahdlatul Ulama, Pak? Ya, saya milih Nahdlatul Ulama karena padahal udah jadi sekretaris MUI. Karena pertama karena Nahdlatul Ulama kemudian saya bisa masuk di Majelis Ulama. Kalau Majelis Ulama itu kan tanpa ada organisasi yang mengusul kita kan tidak bisa. Tidak bisa ya. Ya, jadi kita harus lewat dari organisasi. Tapi keduanya bisa jalan beriringan? Ya bisa. Bisa beriringan. Saya kan cuman pembantu sekretaris umum. Jadi kalau sekretaris umum berhalangan, maka saya yang diperintah ketua umum untuk menggantikan. Jadi ex officio kerja. Gitu Pak? Ya, ex officio. Jadi saya hanya menggantikan posisi sekretaris umum ketika berhalangan. Misalnya pekerjaannya, saya yang menghandle. Kalau misalnya sekretaris umum sibuk. Tapi selama sekretaris umum tidak berhalangan, maka posisi saya tetap sebagai menunggu instruksi. Dari sekretaris umum. Jadi hati tetap NU ya Pak? Ya, hati tetap NU. Karena keluarga besar saya adalah Nahdlatul Ulama. Nah, yang terakhir Pak Tahir ini menarik sekali. Saya pancing-pancing tapi tetap tidak berkutik ya, tetap di jalur tenaga pendidikan. Kenapa Pak Tahir? Nggak mau dokter loh Pak Tahir. Sebentar lagi dokter. Saya harus mengatakan bahwa apa yang saya tekuni sekarang ini itu saya kira ilmu yang betul-betul saya harus abdikan di tenaga struktural. Tenaga saya tenaga pendidikan.
Dan teman-teman yang di struktural itu banyak juga doktor. Di Kementerian Agama Pusat itu semua tenaga struktural yang ada di Kementerian Agama itu sudah pendidikannya S3 semua. Dan saya lebih bangga lagi kalau misalnya di Yayan Manado itu ada tenaga strukturalnya yang doktor. Itu merupakan kebanggaan. Saya kira akreditasi perguruan tinggi pasti akan naik. Betul, itu akan mengikuti Itu akan mengikuti kalau ada tenaga kependidikannya yang bergelar doktor. Jadi kita sebagai tenaga kependidikan jangan juga kita harus menutup diri untuk lebih berkarya dan lebih mengedepankan pengetahuan. Sebab apa yang kita cita-citakan ini kan belum tentu apa yang misalnya kita inginkan itu belum tentu kita gapai kalau kita tidak berusaha. Maka saya satu-satunya di Yayan Manado itu tetap berusaha untuk menuntut ilmu ini sampai kapanpun. tetap struktural ya. Ya, tetap struktural. Dan itu harusnya menjadi simbiosis mutualisme ya antara tenaga struktural dan tenaga dosen ya. Harusnya menjadi simbiosis mutualisme. Artinya saling mendukung satu sama lain. Bukan berarti satu rendah, satu tinggi dan bukan tapi berarti ada kesamaan. Ada keseimbangan. Jadi kesetaraan dalam status itu kan ada. Betul. Jadi kita tidak harus kan minder lah ya kalau bahasa sekarang. Ada kan istilahnya gap yang terjadi kalau misalnya dia S1 saya S3. Nah, itu banyak terjadi, Pak. Ya, itu kan rasa-rasanya misalnya dia lebih bangga statusnya dan merendahkan pegawai. Nah, sekarang kita harus merubah image itu. Wah, tenaga pendidikan itu jangan juga kita harus sepelekan. Dia harus diangkat juga derajatnya supaya tinggi seperti dosen. Karena itu yang mendukung manajemen kampus, itu yang mendukung, betul. Dan kalau kita tidak pernah belajar untuk memberikan pelayanan terhadap dosen yang bergelar S3, siapa yang melayani dosen? Siapa yang melayani dosen? Saya kira seperti dan dosen tidak akan bisa bekerja tanpa dukungan dari tenaga pendidikan. Betul. Maka tenaga pendidikan harus profesional, dosen juga harus profesional. Dan lembaga harus memberikan supportnya kepada tenaga pendidikan. Iya, benar. Lembaga harus mendukung ini. Luar biasa. Jadi harus ada keseimbangan antara tenaga kependidikan dan dosen. Dan saya tadi catat bahwa yang menarik adalah dimanapun kita berada atau menjadi apapun kita, pengabdian itu bisa dilakukan dimanapun. Dan Pak Tahir sudah membuktikan bahwa beliau walaupun tendi, tetapi pengabdian tetap berjalan. Salah satunya menjadi sekretaris MUI dan itu luar biasa terakhir Pak Tahir ini statement terakhir yang memberikan motivasi, edukasi dan inspirasi kepada teman-teman di luar sana. Kepada teman-teman khususnya kepada tenaga kependidikan di bawah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri maupun swasta, saya berharap mari kita sama-sama kembangkan sumber daya kita dan kemampuan kita. Kalaupun ada kesempatan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi, saya kira itu yang lebih baik daripada misalnya kita tetap bertahan pada posisi yang ada, kemudian kita juga tidak dihargai oleh atasan kita. Maka lebih baik saudara harus mengembangkan diri. Maka jangan takut untuk berinovasi lebih lanjut, karena perguruan tinggi ini pasti akan juga akan berubah status. Kalau dari misalnya institut beralih status menjadi UIN, saya kira harapan-harapan seperti itu yang harus kita inginkan. Maka jangan pernah berhenti untuk meningkatkan pendidikan selama ada kesempatan dan waktu yang kita miliki. Saya kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Tahir atas closing statement-nya. Ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman di luar sana. Jangan jangan berkecil hati walaupun teman-teman menjadi seorang tenaga pendidikan, tetapi tetap berusaha untuk menjadi seorang yang bermanfaat dan bisa mengupgrade dirinya menjadi lebih baik lagi. Saya kira itu pertemuan Bicara Dharma kita hari ini. Sampai ketemu di Bicara Dharma selanjutnya dengan tamu-tamu yang spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.